Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafiru mazida. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wahai saudari-saudariku fillah yang saya cintai karena Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya takwa itulah sebaik-baik bekal kita, tidak hanya untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, tetapi terlebih lagi sebagai bekal utama kita menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Hari ini dalam majelis yang penuh berkah ini, kita akan merenungi dan membahas tentang salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan yang menjadi gerbang pembuka dalam penanggalan kalender Islam. Sebuah bulan yang menyimpan sejuta rahasia keagungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita memahami bahwa dari 12 bulan yang ada, Allah secara khusus memilih 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang disucikan dan dihormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memperjelas ayat ini dalam khutbah beliau saat haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara keempat bulan mulia tersebut, Muharram memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut bulan ini dengan sandaran nama Allah, yaitu Syahrul atau bulan Allah. Penyandaran ini bukan tanpa makna. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika sesuatu disandarkan langsung kepada nama Allah, itu menunjukkan betapa agung, mulia, dan khususnya sesuatu tersebut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat bulan Muharram. Lantas, apa sebenarnya hakikat dari bulan Muharram ini? Secara bahasa, Muharram artinya yaitu diharamkan atau yang disucikan. Jauh sebelum Islam datang, sejak zaman Jahiliyah, bangsa Arab sudah memiliki kearifan lokal. Untuk menghormati bulan ini, mereka meletakkan senjata, menghentikan segala bentuk perperangan, permusuhan, dan pertumpahan darah demi menghormati kesucian Muharram. Ketika Islam datang,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghapus tradisi penghormatan ini, melainkan mengukuhkan dan menyempurnakan kemuliaannya. Ulama bersama terkemuka Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya bahwa Muharram adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Ada satu hal yang penting yang harus kita camkan baik-baik di dalam hati kita di bulan-bulan haram seperti Muharram. Nilai dari setiap perbuatan kita mengalami pelipatan amal saleh yang kita lakukan, mulai dari kita lakukan yaitu sholat tahajud, sedekah, senyuman kepada sesama, hingga berbakti kepada suami dan mendidik anak-anak. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Namun sebaliknya, saudariku, berhati-hatilah. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini juga akan mendapatkan bobot dosa dan hukuman jauh lebih berat di sisi Allah. Oleh karena itu, firman-Nya mengingatkan dengan tegas, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Dengan melakukan kemaksiatan, keagungan hari Asyura 10 Muharram, saudari-saudariku fillah yang saya sayangi, jika kita menengok lembaran sejarah salah satu peristiwa agung yang membelah ruang dan waktu yang terjadi di bulan Muharram adalah peristiwa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Pada hari yang bersejarah, sebuah mukjizat besar diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, Bani Israel, dari kejahatan tirani terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Di saat Nabi Musa dan kaumnya terdesak di tepi Laut Merah, di hadapan mereka ada lautan luas dan di belakang mereka ada pasukan berkuda yang siap membantai. Allah membelah laut tersebut menjadi jalan penyelamat, sementara Fir'aun dan kesombongannya ditenggelamkan hingga binasa. Sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam atas pertolongan Allah yang luar biasa itu, Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Maka Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan agar berbeda dengan ritual kaum Yahudi, beliau juga menganjurkan kita untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Taswa. Rasulullah bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Masya Allah, betapa murahnya, sempurna Allah kepada kita. Perjuangan hijrah Rasulullah selain peristiwa Nabi Musa, bulan Muharram dalam peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari momentum penanggalan Hijriah yang berbasis pada peristiwa monumental. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Mari kita bayangkan sejenak, saudariku, sebelum peristiwa hijrah itu terjadi, bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabat di Mekah. Selama 13 tahun lamanya dakwah Islam dihadapi dengan tembok penolakan
yang luar biasa keras. Kaum Quraisy tidak hanya mengejek, tetapi mereka melakukan boikot ekonomi yang kejam hingga para sahabat kelaparan. Mereka melakukan penyiksaan fisik yang tidak manusiawi kepada sahabat-sahabat yang lemah seperti Bilal dan keluarga Sumayyah. Bahkan puncaknya adalah konspirasi jahat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan psikologis dan fisik begitu berat hingga Rasulullah sempat mengizinkan sebagian sahabat untuk mengusir berhijrah ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Namun, lihatlah keteguhan hati baginda. Beliau tidak pernah menyerah. Beliau tetap berdiri tegak, berdakwah dengan penuh kelembutan, hikmah, dan memasrahkan seluruh jiwa raganya dalam tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya perintah hijrah ke Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah itu turun. Perjalanan hijrah penuh resiko dikejar oleh pemburu hadiah, bersembunyi di gua Sur. Namun Allah menjaga jalannya dakwah ini. Ketika kaki suci Rasulullah menapak di bumi Madinah, suasana berubah total secara dramatis. Penduduk Madinah, kaum Ansar, menyambut Rasulullah dan kaum Muhajirin dengan tangisan kebahagiaan, dengan nasyid kerinduan, dan dengan kelapangan dada yang luar biasa. Mereka membagi rumah mereka, harta mereka, dan kasih sayang mereka. Di Madinah inilah Rasulullah bertindak cepat. Beliau tidak hanya membangun tempat tinggal, tetapi fondasi peradaban Islam ditegakkan. Beliau membangun Masjid Nabawi sebagai poros ibadah dan pemersatu umat. Beliau mengikat tali persaudaraan yang erat antara kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi modern pertama di dunia yang menjamin keadilan dan persatuan bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku dan agama. Dari titik balik di Madinah inilah cahaya Islam memancar, mendobrak batas-batas geografis hingga akhirnya sampai ke telinga kita hari ini, di tempat ini. Makna hijrah di masa kini, saudari-saudariku yang dirahmati Allah, kini berabad-abad telah berlalu sejak peristiwa fisik itu terjadi. Kita mungkin tidak lagi mengalami hijrah secara fisik, berpindah kota seperti para sahabat dahulu. Namun, apakah esensi hijrah itu telah hilang? Tentu tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak mengganggu muslim lain. Dan orang yang berhijrah, muhajir, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hakikat hijrah kita hari ini. Hijrah spiritual, hijrah maknawi. Hijrah adalah perpindahan dari kubangan dosa menuju pintu taubat yang terbuka lebar. Hijrah adalah pergeseran dari kegelapan kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu syar'i. Hijrah adalah transformasi dari kelemahan iman dan kemalasan beribadah menuju kekuatan istiqomah dan semangat menggapai surga. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat berkumpul untuk menentukan kapan awal penanggalan
Islam dimulai. Mereka tidak memilih hari lahirnya Nabi, tidak pula hari turunnya wahyu pertama. Mereka memilih tahun terjadinya peristiwa hijrah dan menetapkan Muharram sebagai bulan pertamanya. Mengapa? Karena hijrah adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Hijrah adalah simbol optimisme dan momentum perubahan total menuju kehidupan yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan utama menyambut bulan Muharram. Maka, wahai saudari-saudariku, fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita jadikan momentum ini sebagai lembaran baru. Jangan biarkan bulan mulia ini lewat begitu saja tanpa adanya perubahan berarti dalam diri kita. Mari kita sambut bulan Muharram yang agung ini dengan beberapa amalan nyata, yaitu ada memperbanyak puasa sunnah, terutama mengencangkan niat kita untuk melaksanakan puasa Tasu'a pada 9 Muharram dan puasa Asyura pada 10 Muharram. Kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mari kita evaluasi diri kita, berhijrah dari segala kebiasaan buruk, meninggalkan ghibah, menjaga pandangan, dan membersihkan hati dari penyakit iri dan sombong. Meningkatkan sedekah dan kebaikan. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu sesama, menyantuni anak yatim, dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita sendiri, serta memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, menjadikan lisan kita dengan mengingat Allah sehingga hati kita menjadi tenang dan tentram, dan juga mempererat silaturahmi, menyambung kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang di antara keluarga, tetangga maupun sahabat seperjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendapat taufik, rahmat, serta ampunannya di bulan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih bertakwa dari hari ke hari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, dan segala kesalahan datangnya dari kelemahan diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.